Apakah Baraju adalah Bobo Boy terbaik? Oi, apalah ini, Ci? Jadi ada para yang komentar, Ci, coba bahas Bobo Boy mana yang menurutmu paling epic dari Bobo Boy musim 1 sampai sekarang ya, Ci? Walah, Ci, kalau dari musim 1 kayaknya banyak banget gak sih, Ci? Mengingat kesibukan Baci saat ini, sepertinya masih belum bisa untuk membuat yang dari musim 1. Nah, maka dari itu kita bahas yang terbaru aja ya, Ci, yaitu Bobo Boy Galaxy musim 2 yang terdiri dari Bobo Boy Sori, Windara, Gentar, dan Baraju. BTW, aku mau disclaimer dulu ya, Ci. Untuk urutan arc yang Baci bahas di video ini itu berdasarkan urutan rilisnya ya. Jadi bukan berdasarkan mana yang terbaik, Ci. Sebab arc mana yang terbaik akan Baci sampaikan di akhir video. Oh iya, kita akan bahas keunikan setiap arc-nya ya, Ci. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pembahasannya dari Bobo Boy Sori. Nah, untuk Bobo Boy Sori sebenarnya lumayan ada banyak hal yang menarik gak sih, Ci? Kayak jam Bobo Boy yang di-upgrade lagi agar tidak rusak ketika menggunakan kuasa tahap 3. Dan lihat aja, sekarang memang Bobo Boy bisa menggunakan kuasa tahap 3, tapi malah kerasukan mulu, Ci. WKWK. Nah, di Bobo Boy Sori juga ada karakter yang kita rindukan, Ci. Apalagi kalau bukan Adudu dan Pro. Mana di Bobo Boy Sori, panggung Adudu dan Pro lumayan banyak, Ci. Mulai dari masang chip di Ochobot sampai jadi kepala suku. WKWK. Absolut bulu-bulu. Tapi, kamu juga gak nyangka gak sih, Ci? Kalau di momen ini, ternyata kunci untuk buka gerbangnya adalah kepala Adudu. Oi, apalah ini, Ci? Oh iya, Ci, untuk petualangan utama di Bobo Boy Sori sebenarnya ada dua gak sih? Yang pertama adalah mencari cara untuk mengalahkan kuasa bala, dan yang kedua adalah untuk mencari power sfera Pasubot. Tapi ya gitu, Ci, ketika mencari cara mengalahkan kuasa bala, Bobo Boy dan kawan-kawan malah ketemu juru masak Harum dan Kuali. Hingga akhirnya Bobo Boy dan Kuali harus adu mekanik supaya bisa mendapat harta karun dari kayu Harum. Oi, apalah ini, Ci? Tapi ya itu mekaniknya bukan gelut ya, Ci, melainkan masa Tomyang. Nah, ketika masa Tomyang ini sebenarnya ngawur banget sih. Sebab ya Bobo Boy sampai berpecah 5 lah, Ci. Bahkan juga sampai keluar Fusion Force Fire setelah dapat wejangan dari sesepuh Max Mana. Emang ya, BTW kalau kalian lupa, saya ada mekaniknya imbang ya, Ci. Sebab juru masak Harum lebih suka kalau Tomyang Kuali dan Bobo Boy dicampur. Akhirnya ya Bobo Boy dan Kuali sama-sama dapat harta karun dari kakek ini. Dan itulah alasan Bobo Boy melakukan petualangan kedua, Ci, yaitu mencari power sfera Pasubot. Sebab ternyata harta karun yang diterima Bobo Boy itu bukan hanya petunjuk untuk kuasa tahap 3, melainkan biji ajaib untuk keluarkan kuasa tahap 3. Absolute Cinema. Absolute Cinema apanya, Ci? Biji ini kan butuh waktu yang sangat lama sekali agar bisa berbuah. Padahal ya Bobo Boy ini kan beda sama Rataka dan Tokasa yang bisa hidup lebih dari 100 tahun. Maka dari itu, Ci, Bobo Boy nyari Pasubot supaya power sfera yang bisa menumbuhkan tanaman dengan sangat cepat. Tapi kan waktu Solar nembak tanaman di sana jadi besar ya. Kenapa Solar nggak nembak biji okot aja ya, Ci? Ya nggak bisa lah, Ci. Sebab tanaman ini punya mulut, sedangkan biji kuat tidak. Lanjut, Ci. Seperti yang aku bilang di awal, panggung Adudu lumayan banyak, Ci. Jadi di sini Adudu ganggu Bobo Boy dan berusaha mendapatkan Pasubot. Tapi ya gitu, Ci. Adudu malah nemuin biji ini karena dikiranya biji kuat. Padahal itu adalah biji terbesar raksasa. Tapi ya nggak apa-apa sih. Sebab akhirnya kita bisa lihat fusion baru Bobo Boy. Apalagi kalau bukan Bobo Boy Sori. BTW, jujur untuk fusion Sori, aku agak bingung sih sama senjatanya. Sebab Bobo Boy Sori gabungan Solar dan Duri. Keduanya cara megang senjata kan, Ci. Terus gimana ceritanya ya fusionnya bisa pegang senjata durian ini? Absolut ngawur. Apalagi ultinya sih, duriannya ditanam terus tumbuh bunga dan bisa nembakin laser, Ci. Loh, gimana ini, Ci? Emang ada tumbuhan yang bisa bercahaya ya? Apa ini? Intinya ini animasi ya, Ci. Hehe. BTW di Bobo Boy Sori masih ada momen menarik lain yang tidak Banci notice ya. Tapi gak apa-apa, kita lanjut dulu ke Bobo Boy Windara. Nah, berbeda dengan arc Sori, Bobo Boy Windara diawali dengan momen kocak ya, Ci. Yaitu kepala pamer mengendarai pesawat di depan Yaya dan Ying. Absolut ngawur. Ya intinya kondisi lagi baik-baik aja dan nyantai ya, Ci. Tapi bisa-bisanya Bobo Boy dan kawan-kawan malah di-prank alien Windara, Ci, yaitu Maripos. Ya meskipun sebenarnya nggak salah di-prank sih, sebab Maripos mau ngetes kuasa Bobo Boy ada di tingkat mana. Nah untuk Bobo Boy Windara, sebenarnya petualang Bobo Boy disebabkan karena dia bingung mau ngasih kuasanya apa enggak, Ci. Makanya Bobo Boy diajak ke Windara agar bisa melihat gimana kondisi Windara secara langsung. Dan ya ternyata kondisi Windara itu, sangat mengerikan, Ci. Benar-benar habis dikeruk kayak di mana ya. Nah siapa sangka ternyata di tengah perjalanan Bobo Boy dan kawan-kawan dipegal sama alien Windara, Ci. Ngawur banget sih ini. Masa di luar angkasa ada begal kayak di mana aja. Oi, apalah ini, Ci? Intinya Bobo Boy harus berikut melawan alien-alien alot ini ya, Ci. Bobo Boy aja bakal sampai harus melakukan fusion terkuat masa itu, yaitu Supra. Dan ngerinya meskipun udah diserang kayak gitu, bekalnya tetap sehat, Ci. Begal tutup halan tubuh. Absolut ngawur. Nah singkat cerita, Bobo Boy kalah ya, Ci. Makanya harus kabur bareng Feng dan terdampar di tempat bermain ini. Tempat bermain? Artinya ya ini saatnya trio Troublemaker beraksi. Dan ya karena tenaganya hampir habis, poin yang Bobo Boy keluarkan menjadi tahap 1, Ci, yaitu daun, api, dan angin.
angin. Di sana Bobo Boy masih diganggu lagi ya Ci. Tapi kalau tadi lawan alien Alos, sekarang lawan alien Lala Ci. Absolut ngawur. Oh ya Ci, di planet Windara itu juga ada harta karunnya ya, yaitu perisai Windara. Adudu bilai, ini saatnya. WKWK, soalnya modifikasi teleportasi punya Adudu ini ngawur banget Ci. Bisa-bisanya ketika dipakai malah nyasar ke ruangan harta karun perisai Windara. Coba kalau Bagoboy masuk ruangan itu, auto dikeloin Ci. Absolut raya besi. Nah, yang menarik dari Windara gak cuma itu ya Ci, sebab ya Ramas penghina mati sandal ini memang agak lain sih. Bisa-bisanya jenderal istrinya Kubo Tri malah dijadikan anak buahnya. Ngawur banget. Jadinya ya Bobo Boy harus melawan alien pada ini Ci. Di sini sebenarnya Bobo Boy hampir kalah sih. Untungnya segera dapat backup dari Ayang dan kawannya, sehingga Bobo Boy bisa pakai perisai Windara dan melawan balik. Nah, ketika pakai perisai Windara ini juga menarik ya Ci, sebab kita diberitakan Bobo Boy berpecah 7 setelah sekian lama, tapi pakai skin Windara. Ini mah skin sekali seumur hidup Ci. Absolut Cinema. Bobo Boy belum menang ya Ci, sebab seperti yang Baci bilang di awal, alien Windara ini absolut alot. Makanya Ramas tetap sehat walafiat meskipun diserang kayak gitu. Tapi coba sampaikan di kolom komentar Ci, apakah kalian juga kaget ketika tiba-tiba mendorong Bobo Boy? Niatnya emang baik sih, supaya Bobo Boy bisa menyerap elemental beliung secara langsung. Tapi kebanyakan lah Ci, makanya beliau sampai lepas kendali. Bahkan juga ada siluet retakannya di momen ini. Absolut Cinema. BTW itu juga salah satu momen menariknya ya Ci, itu kemunculan tahap 3 dari elemental beliung. Sebenarnya masih ada menarik lainnya yang belum Panci bahas, tapi kita harus lanjut ke Bobo Boy Gentar. Nah, untuk Bobo Boy Gentar sebenarnya ini adalah arselingan ya Ci, sebab awalnya Bobo Boy tidak menuju ke Gila Nubot, mereka menuju ke planet Vulkania. Tapi akan ada sinyal darurat, akhirnya Bobo Boy memutuskan untuk turun dulu ke Gila Nubot Ci. Nah, yang menarik dari arc ini udah pasti sesuai judul ya Ci, yaitu kemunculan fusion Naga Gentar yang kocak. Ya gimana gak kocak Ci, ketika pertama kali muncul dia gak tahu sama kuasanya sendiri. Bahkan dia sampai dapat nama baru selain Gentar, yaitu Hampa. Tapi emang hampa banget sih Ci, sebab awalnya Bobo Boy benar-benar dihajar dan tidak bisa memberikan perlawanan. WKWK absolut kehampaan. Nah, musuh Bobo Boy di arc ini juga menarik Ci, sebab alih-alih memunculkan alien baru, masa memilih untuk memunculkan alien lama yang sebenarnya nggak pengen gelut, tapi karena terserang virus akhirnya malah bikin makan semuanya. WKWK, siapa lagi kalau bukan Pro-Rusak? Maksudku Raksasa. Oh iya Ci, di Bobo Boy Gentar kita juga dibikin ingat sama lagu zaman Majapahit Ci, apalagi kalau bukan Bupati Bako. Sering nonton tapi gak subrek, apa masalahmu lo tinggal pencet aja. Oi, apalah ini Ci? Maafkan suaraku yang sangat merdu Ci, merusak dunia. Lanjut Ci, tadi kan Bobo Boy nggak tahu kuasanya. Nah, kuasa Bobo Boy Gentar ini lumayan menarik Ci. Aku yakin kalian udah tahu sih, jadi gak usah dijelasin ya WKWK. Tapi yang paling penting adalah kuasa Abang Gentar setelah tenaganya terisi, sebab gacor banget Ci, Raksasa atau jadi Samsak. BTW, senjata Bobo Boy ternyata bisa berubah-ubah ya Ci, kayak awalnya jadi palu Lolita, terus jadi gauntlet Thanos. WKWK, udah kayak senjata tahap 3 ya. Lah ya juga ya, jangan-jangan fusion Gentar itu. Oi, apalah ini Ci? BTW, sebenarnya Raksasa udah bisa kalah sih, tapi sama-sama malah diulur lah Ci. Raksasa dikasih makan energi banyak banget sampai bisa teleportasi ke planet Macina. Padahal tenaga Gentar udah hampir habis. Dan karena itulah ada momen menarik lagi Ci, yaitu ketika Gopal ngebait raksasa. Ini keren banget sih Ci, aku yakin kalian juga udah tahu sih. Intinya nah, dengan ini tenaga Abang Gentar auto penuh ya Ci, sehingga bisa banyak tingkah lagi. Yoi Ci, auto keluarin Mecha Gentar. Duh, kelamaan Ci. Intinya ada Mecha Gentar, bambum-bambum, lari, kejar, seru aja lah Ci. Oh iya juga ya. Oke Ci, bentar. Hiya, saatnya pakai ulti. Ya, intinya ulti Gentar keren Ci. Lanjut ke Bobo Boy Baraju. Nah, Bobo Boy Baraju ini tentunya benar-benar beda ya Ci, sebab kalau yang lain nyantai, Bobo Boy Baraju langsung digas dengan nunjukin MBS kebenaran yang diserang. Bahkan pesawat MBS kebenaran sampai hancur berkeping-keping Ci. Setelah itu juga ada peperangan antara buah bara dan salju. Nah, gara-gara itu Bobo Boy jadi berpecah dan mengunjungi dua buah yang berperang. BTW, kalian ingat gak Ci, kalau di Baraju ada POV Blaze dan Ice yang dulu pernah viral dan membuat internet jadi ramai. Absolut Cinema. Oh iya, momen menarik lainnya di Bobo Boy Baraju adalah pertemuan antara Bobo Boy dengan Panglima Bara dan salju yang merupakan keturunan dari penguasa elemental. Kalau berteman dengan Mas Gado sebenarnya agak biasa sih Ci, tapi bisa-bisanya pertemuan dengan Panglima Yanari malah langsung gelut.
Tapi ya untungnya udah damai sih. BTW di Boboiboy Barajo memiliki peran yang penting ya Ci, sebab menjadi penghubung antara saksi hidup sejarah dengan Boboiboy dan lainnya. Kalau V nggak ada ya wassalam kayaknya Ci. WKWK. Lanjut Ci, momen menarik lainnya udah pasti pertemuan di Puncak Pagar Bagus sih. Soalnya ya ada pertarungan Blaze dan Ash yang real gelutnya Ci. Bahkan di sini mereka gelut dengan sengit dan hampir masuk ke tahap 3. Asli sih pertarungan dua anak ini masih menjadi alasan kenapa Barajo sangat epic. Oh ya Ci, di Boboiboy Barajo juga ada fusion yang muncul ya Ci, yaitu fusion sopan. Dimana fusion ini lumayan menarik Ci, karena dari Klengkuali fusion ini bisa hemat energi. BTW skill Boboiboy sopan itu bener-bener absolute cinema. Sebab ya emang keren banget Ci, demonya juga agak kaleng-kaleng. Bayangin aja serangannya bisa dalam tanda kutip melenyapkan. Nah setelah ini kalian pasti tahu kan kalau ada Very Dangerous. Ini juga menarik sih, sebab di episode 4 katanya beracun, tapi di episode 6 malah bisa bikin Boboiboy tersadar. Baca ada teorinya tentang ini sih. Menurut kalian guys bahas kah Ci? Lanjut Ci, menarik dari Barajo juga ada pada villainnya yaitu Papato. Sebab villain satu ini penuh kebohongan lah Ci. Kejahatannya berkaitan dengan kebohongan selama 100 tahun, tapi dia juga masih membohongi Boboiboy dan kawan-kawan. Absolut kebohongan. Oh iya, di momen Papato mengungkapkan identitasnya, akhirnya kita juga bisa tahu ya Ci, asal sebenarnya Barajo berperang. BTW, buat kalian yang tidak tahu, sebenarnya robot raksasa Papato itu benar-benar berbeda dengan komik ya Ci. Seperti komik, tidak ada kemunculan robot raksasa, melainkan robot elemental. Nah, sebagai ganti itu, masa memberikan yang jauh lebih menarik, Ci. Dan menurutku, ini bisa membuat Barajo menjadi arc terbaik. Apalagi kalau bukan rangkaian peristiwa dari Gopal menyelamatkan Boboiboy. Wah, ini gokil banget, Ci. Sebab dari situ, Boboiboy bisa berbuat banyak, akan muncul Gentah, dan tentunya tahap 3 Nova dan Blizzard. Otomatis ya, dari ini ada 2 fusion plus 2 kuasa tahap 3. Oh iya, ketambah juga sama konsep baru, dimana senjata kuasa tahap 3 ternyata bisa digabungkan. Absolute Cinema. BTW, masih banyak ya, Ci. Benar yang belum Banci bahas. Tapi langsung aja, menurut Bang Ci nominasi art terbaik jatuh kepada Boboiboy Barajo. Sebab terlalu absolut cinema sih. Dari pembawaan cerita, plot twist, komedi, grafik, gak usah dilakukan lagi untuk Barajo. Apalagi kejutan Nova dan Blizzard. Itu udah kayak kejutan terbaik yang diberikan Monster untuk para fans Boboiboy. Tapi emang pengerjaannya jadi ekstra sih. Menurutmu gimana Ci? Apakah kamu sepakat? BTW, meskipun Barajo terbaik, bukan berarti yang lain jelek ya Ci. Karena Barajo adalah art terbaik dari keseluruhan art Boboiboy yang sangat baik. Oke Ci, itu aja untuk video kali ini. Maaf karena aku belum bisa balas beberapa komentar, terutama untuk para Ci member. Aku juga minta maaf ya. Banci berharap kesibukan di dunia nyata bisa selesai satu per satu, sehingga Banci bisa balas kayak biasanya. Oke Ci, sampai jumpa di video berikutnya dan Oi, apalah ini Ci?